Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan lanjutkan pertemuan kita di pertemuan keempat ya. Kita akan bahas mengenai teori permintaan. Jadi saya ngasih awalan gini. Dalam materi ini kita akan tahu kenapa sih suatu produk smartphone misalnya iPhone gitu, iPhone bisa dijual lebih mahal dibandingkan dengan eh, Xiaomi kayak gitulah ya. Ternyata ya, kita akan mempelajari tuh. Oh, ada perilaku-perilaku permintaan yang dilakukan oleh konsumen sehingga walaupun produknya mungkin spesifikasinya sama, tapi yang satu si iPhone ini bisa dijual lebih mahal dan si Xiaomi gitu itu bisa dijual dengan harga yang relatif lebih murah. Padahal spesifikasinya sama. Kenapa tuh bisa kejadian kayak gitu? Nah, dalam materi ini kita akan bahas apa yang menyebabkan harga suatu barang lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang yang lain. Yuk, kita sama-sama lihat materinya. Nah, kita mulai dulu dari pengertian dari permintaan gitu ya. Jadi permintaan itu merupakan suatu hal yang penting di dalam ekonomi manajerial. Bukan cuma ekonomi manajerial, tapi juga dalam bisnis. Ya kalau misalnya kita memproduksi suatu barang, tidak ada permintaan, tidak ada konsumen yang tertarik untuk membeli, ya ngapain juga kan gitu. Akhirnya nggak bisa dijual, akhirnya kita nggak bisa memperoleh keuntungan gitu. Nah ternyata permintaan itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah harga dari komoditas tersebut. Tentunya bagi sebagian orang ya, bagi sebagian orang saya bilang ya di sini, harga itu akan mempengaruhi jumlah permintaan yang akan dia beli ya, yang akan dia konsumsi ya. Ada sebagian orang yang ketika harganya lagi rendah, dia bisa beli dalam kuantitas yang banyak gitu ya. Semakin biasanya orang itu ketika harganya rendah, dia akan membeli dalam kuantitas yang banyak gitu. Yang kedua, yang bisa mempengaruhi permintaan konsumen adalah pendapatan konsumen. Tentunya seorang, kita ambil contoh, misalnya seorang pekerja pasar gitu atau karyawan kantor gitu, karyawan lah. Itu tentunya tingkat konsumsinya berbeda. Jumlahnya ya, kuantitasnya berbeda misalnya dengan seorang manajer ya. Berbeda antara seorang manajer dengan seorang karyawan. Kuantitasnya berbeda. Mungkin kalau karyawan dia dalam satu minggu dia ke tempat kafe kopinya cuma 2 kali, tapi seorang manajer bisa nyampe 5 kali. Tergantung dari apa yang mempengaruhi tersebut, tergantung dari pendapatannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya ini adalah harga dari barang yang berhubungan, bisa jadi substitusi maupun komplementer. Substitusi di sini berarti barang pengganti. Misalnya contohnya adalah minyak goreng dengan margarin gitu ya. Sama-sama digunakan untuk menumis masakan gitu. Ketika harga minyak naik gitu ya, ketika harga minyak naik ya, kemungkinan permintaan margarin akan naik karena orang akan cenderung untuk menggantinya dengan margarin gitu ketika harga minyak naik gitu. Nah, begitu juga dengan komplementer. Nah, misalnya gini, charger charger HP gitu ya. Charger HP. Charger HP dengan handphonenya itu kan komplementer. Kalau nggak ada chargerannya kita nggak bisa ngecas kan. Itu namanya komplementer, saling melengkapi. HP-nya sih murah gitu ya, HP-nya terjangkau. Tapi ketika chargerannya mahal gitu, misalnya tuh HP cuma bisa dicharger oleh satu jenis, oleh jenis chargeran handphone tersebut, tapi harganya lebih mahal gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi permintaan si konsumen ya. Jadi ya memang sih harganya terjangkau HP-nya, tapi chargerannya mahal. Nah, nggak cuma di HP kan tuh, ada juga tuh produk-produk motor gitu misalnya yang memang harganya murah tapi spare partnya mahal gitu. Kalian tahu lah tuh yang cowok-cowok jenis motor yang murah atau jangkau tapi spare partnya mahal tuh, ada juga yang kayak gitu karena
Ini berkaitan dengan komplementer, sehingga permintaannya juga akan dipengaruhi oleh hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah selera konsumen, ya. Selera konsumen juga akan mempengaruhi permintaan terhadap suatu produk. Misalnya, sekarang lagi ada model bahwa ada gaya hidup vegan, berarti orang-orang yang cuman makan sayuran gitu kan ya. Nah, kan ada konsumen-konsumen yang berperilaku seperti itu kan. Nah, ketika ini menjadi selera, maka mulai tuh tumbuh kafe-kafe yang menyediakan makanan-makanan yang berbentuk sayuran gitu ya, yang berbentuk sayuran, yang berasal dari bahan sayuran karena dia tidak makan daging. Nah, sehingga akan menyebabkan permintaan akan sayuran akan meningkat kayak gitu. Nah, ini yang perlu kalian pahami dulu di awal, bahwa ternyata permintaan konsumen itu akan dipengaruhi oleh harganya. Biasanya semakin rendah harganya, ya, itu permintaannya akan semakin banyak. Tapi tidak di semua barang ya. Ini poin yang nomor satu. Kemudian yang kedua, pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan konsumen, biasanya kuantitas yang diminta juga akan semakin banyak. Yang ketiga, ternyata permintaan konsumen juga akan dipengaruhi oleh harga dari barang substitusi maupun komplementernya. Yang keempat adalah selera konsumen. Ketika selera konsumennya lagi lagi hype gitu kan, sehingga permintaan di pasarnya makin banyak kayak gitu. Nah, inilah hal-hal yang mempengaruhi permintaan konsumen. Oke, sekarang kita bahas mengenai permintaan individual. Jadi dalam materi ini kita akan bahas permintaan individual dulu ya, secara pribadi masing-masing orang. Kemudian individual itu nanti berkelompok gitu menjadi permintaan pasar gitu ya. Kemudian nanti kita akan bahas menjadi permintaan perusahaan gitu ya. Individual bergabung ya, berinteraksi, menciptakan yang namanya permintaan pasar. Permintaan pasar pada itu kemudian akan menjadi permintaan dari sisi perusahaan kayak gitu. Kita mulai dulu dari permintaan individual. Jadi pengertiannya adalah permintaan individual adalah keinginan konsumen dan kemampuannya, atau didefinisikan sebagai hasrat dan keinginan yang didukung dengan pendapatan. Jadi ya kita pengen, kita mau, kita kita apa ya, berhasrat gitu, kita mau memiliki sesuatu komoditas. Tapi kalau cuman pengen doang tapi nggak punya pendapatan, ya percuma. Berarti belum bisa dibilang itu adalah sebagai permintaan. Jadi harus didukung dengan pendapatan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada contoh, oh saya mau beli HP iPhone 12 tadi tuh, wah kan keren tuh. Tapi saya nggak punya duit. Ya belum bisa dibilang permintaan kayak gitu ya. Itu cuman baru dibilang angan-angan, kasihan. Oke, itu mengenai permintaan. Kemudian teori permintaan konsumen adalah yaitu tadi yang tadi kita bahas, bahwa ternyata permintaan konsumen itu akan dipengaruhi oleh harga ya. Jadi kalau dirumuskan dalam suatu matematis nanti di slide berikutnya adalah suatu fungsi yang bergantung pada harga, pendapatan si konsumen tersebut, harga komoditas komplementer maupun substitusi, dan selera konsumen. Yang kalau dituliskan secara matematis menjadi seperti ini. Lihat ya. Q ini ya seperti biasa, Q adalah merupakan simbol dari quantity. Quantity demand atas X ya gitu ya. Quantity demand atas X diistilahkannya begitu ya dibacanya. Sama dengan fungsi dari PX, price atas price harga ya, harga per unit atas komoditas X ya, itu akan dipengaruhi oleh income atau pendapatan konsumen I ya, juga akan dipengaruhi oleh harga komoditas yang berhubungan, bisa jadi substitusi maupun komplementer. Makanya di sini disimbolkan dengan Y. Si X ini terhadap Y hubungannya bagaimana, substitusi kah atau komplementer ya gitu. Makanya ini notasinya berbeda, ini X, ini Y. Kemudian juga permintaan akan suatu komoditas X juga akan dipengaruhi oleh T. T ini adalah
tren ya, disebutnya tren, makanya disimbolkan dengan T, atau di gampangnya kita mengistilahkannya adalah selera konsumen, karena selera konsumen itu ngikutin tren ya. Kayak sekarang misalnya trennya lagi sepeda, nah, berarti kan permintaan akan sepeda lagi meningkat karena lagi masa pandemi, banyak hobis-hobis yang di rumah aja, kemudian dia mulai nanam-nanam tanaman hias, berarti permintaan akan tanaman hias meningkat. Tapi bisa jadi permintaan tersebut akan turun ketika nanti pandemi telah berakhir, makanya disebut tren, naik tapi tiba-tiba dia bisa anjlok atau turun gitu ya. Tuh, fungsinya dinotasikan seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, permintaan versus pendapatan. Ya, kita bahas nih apa nih permintaan versus pendapatan nih. Nah, tadi kan dibilang bahwa permintaan itu adalah suatu keinginan atau hasrat untuk memiliki suatu komoditas yang didukung dengan pendapatan. Nah, gimana nih perspektifnya permintaan dan pendapatan? Hubungannya gimana nih terhadap permintaan dan pendapatan? Misalnya nih yang pertama, pada saat pendapatan konsumen meningkat, ya meningkat, bertambah gitu ya, mereka cenderung akan membeli barang-barang yang sifatnya komoditas umum seperti sepatu. Dia tadinya di pendapatannya tadinya gajinya sebulan 3 juta. Nah, terus udah itu dia meningkat jadi 5 juta. Ada kemungkinan dia akan membeli sepatu, makan steak, nonton film, liburan, terus udah gitu mengkonsumsi buat pendidikan, dia akan ada kecenderungan untuk meningkat ya. Ini yang disebut dengan barang normal gitu ya. Ketika pendapatan seseorang meningkat, pasti cenderung dia akan lebih banyak akan lebih banyak memiliki permintaan terhadap suatu komoditas. Ini disebut barang normal. Tapi ada juga yang disebut dengan barang inferior. Yakni walaupun ya inferior berarti kan rendah. Walaupun pendapatannya dia meningkat, tetap aja dia nggak akan nambah tuh buat permintaannya dia terhadap nasi aking. Nasi aking itu nasi yang udah kering tuh. Nah, kemudian gorengan ya, biarpun gajinya udah naik jadi 5 juta tadi, tetap aja dia kalau makan gorengan paling ya segitu aja, beli 10.000 udah banyak gitu ya. Kemudian tempe, tahu ya kayak gitu. Karena dia merasa itu barang inferior, siapapun juga bisa beli gitu kan, nggak usah beli banyak-banyak lah, cuman buat perut doang kok segitu aja gitulah. Itu disebut barang inferior gitu. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan belajar nih, lihat kurva permintaan secara individual itu bagaimana sih gambarnya. Kita lihat di sini contohnya schedule permintaan individual terhadap suatu komoditas X. Kita lihat di sini, ini baris yang kedua di sini adalah harganya, dan baris yang ketiga ini adalah kuantiti yang diminta. Perhatikan, ketika harga barang X ini 2, maka kuantitas yang diminta adalah 1. Ya. Ketika harganya, lihat kolom kedua, nih kolom ketiga, sorry. Ketika harganya turun dari 2 menjadi 1, maka kecenderungannya karena harganya turun kan, konsumen itu akan meminta lebih banyak. Tadinya ketika harganya 2, dia cuma minta 1. Ketika harganya turun, ada kemungkinan dia akan meminta lebih banyak. Turun lagi nih 0,5, dia akan meminta lebih banyak lagi. Tadinya 3, di harga 1, dia minta 3 di harga 1, tapi ketika harganya turun jadi 0,5, dia mintanya bisa lebih banyak jadi 4,5 ya. Berlaku untuk barang-barang normal. Tuh. Nah, kalau kita lihat di sini kita buat grafik, ingat ya bahwa sumbu vertikal itu pasti biasanya itu menggambarkan price ya, harga. Sedangkan sumbu horizontal itu pasti biasanya menggambarkan kuantiti yang diminta. Kita lihat, ketika price-nya 2, kita lihat 2 di mana ya? Di sini. Ketika price-nya 2, kuantiti yang diminta adalah 1. Benar dong titiknya di sini? Betul. Nah, ketika sekarang harganya 1, price-nya 1, tuh, kuantiti yang diminta adalah 3. Set, lihat di sini. Tuh, 3, ya kan? Tuh.
Kemudian ketika harganya turun jadi 0,50, kuantiti yang diminta jadi 4,5. Lihat tuh. Kuantiti yang diminta jadi 4,5. Sehingga kalau ditarik garis dia begini. Gitu ya. Jangan liatin yang D1, D2 dulu, tapi yang lihat yang DX dulu. Jangan lihat yang DX aksen sama D double aksen, tapi lihat dulu yang DX ini ya. Jadi sehingga kalau digambarkan seperti ini, kita dapat hubungan bahwa ternyata harga dengan kuantiti ya, harga P dengan kuantiti Q ya, itu memiliki hubungan terbalik. Maksudnya gimana hubungan terbalik? Ketika harganya naik ya, kuantiti yang akan diminta akan turun. Sebaliknya, ketika harganya turun kan dari sini ke sini turun kan, kuantiti yang diminta malah akan semakin banyak. Ini yang disebut dengan kurva permintaan individual. Dia akan memiliki kemiringan negatif seperti ini. Gitu ya. Jadi, saya ulangi sekali lagi bahwa ketika kita menggambarkan kurva permintaan, pasti kita akan menggambarkan hubungan yang terbalik antara harga dengan kuantiti. Hubungan terbalik apa? Ketika harganya naik, ya, pasti kuantiti yang diminta akan turun. Begitu pula sebaliknya. Ketika harganya turun, ya, harganya turun, kuantiti yang diminta akan semakin banyak. Gitu. Ya, hubungan antara harga dengan kuantitas permintaan. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut sekarang. Permintaan individual, kalau dia individual itu berinteraksi, dia akan membentuk yang namanya permintaan pasar. Perhatikan di sini definisinya bahwa untuk suatu komoditas merupakan penjumlahan secara horizontal dari kurva permintaan semua konsumen secara individual. Kalau digambarkan, lihat yang digambar grafik yang satu, individual satu, grafiknya seperti ini. Nah, ternyata individual 2 agak sedikit berbeda nih, ada 3,5 di sini kan. Tapi kalau digabung, dia akan menghasilkan suatu permintaan pasar gitu ya. Suatu permintaan pasar. Jadi nggak akan mengikuti satu keputusan individu, tapi dia merupakan permintaan pasar itu merupakan interaksi atau gabungan dari permintaan individu ya, dari banyak individu tersebut kemudian berinteraksi, dia akan memunculkan satu grafik permintaan pasar gitu. Tuh penjelasannya. Dimana fungsi permintaan pasar hampir sama. Itu secara fungsional, secara fungsi matematis akan dihubungkan, akan dipengaruhi oleh quantity demand X di sebuah pasar, akan dipengaruhi oleh berapa harga per unitnya ya di pasar tersebut, berapa jumlah konsumen. Di sini ada tambahannya adalah jumlah konsumennya, di sini ada kalau di pasar, kalau fungsi permintaan pasar. Kemudian berapa pendapatan konsumennya ya, berapa harga komoditas substitusi maupun komplementernya, dan yang terakhir adalah selera konsumen. Jadi bedanya dengan fungsi permintaan secara individual, kalau permintaan individual dia tidak ada jumlah konsumennya. Sedangkan kalau permintaannya pasar, namanya di pasar itu ada orang banyak, harus ada fungsi berapa sih jumlah konsumen yang ada di pasar. Ini bedanya ya. Di bedanya di sini ada N-nya kalau fungsi permintaan pasar, ada jumlah konsumennya kalau fungsi permintaan pasar. Lanjut. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan handphone tadi. Ini ternyata ada teorinya loh, bahwa efek permintaan pasar itu secara garis besar ada yang disebut dengan efek kereta atau bandwagon effect, dan juga ada yang disebut dengan snoop effect atau kesombongan. Ternyata ya, permintaan di pasar itu ada yang sifatnya bandwagon, yakni orang-orang itu melakukan permintaan terhadap suatu komoditas karena banyak orang sedang membelinya. Biasanya kurva permintaannya akan menjadi lebih datar. Kita nanti akan lihat ya grafiknya. Maksudnya gimana nih kalau bandwagon effect? Kalau bandwagon effect itu timbul karena orang-orang latah gitu ya, pengen pengen kayak orang-orang yang lain. Oh, yang contoh sekarang misalnya trennya lagi sepeda.
ketika lagi hobi sepeda gini, banyak banget orang pada ikut-ikutan pada beli sepeda kayak gitu ya. Nah, itu namanya bandwagon effect gitu. Nah, ada juga di sini ada yang namanya snoop effect. Nah, ketika orang-orang pada beli sepeda tuh ya kan, ada ngomongin sepeda ya, sama ya. Ada produk sepeda yang pengen unik, pengen menghadirkan nilai atau produk yang lebih berkualitas. Nah, muncullah makanya sepeda Brontom gitu kan. Karena si orang-orang tadi pengen tampil beda dengan para pesepeda yang lainnya. Kalau kebanyakan pada pakai sepeda gunung gitu kan, road bike gitu. Nah, keluarlah Bromtom. Makanya Bromtom ini akan menimbulkan ya konsumen berusaha tampil berbeda atau eksklusif dengan meminta lebih sedikit komoditas yang banyak diminta oleh orang atau bahkan berbeda sama sekali dengan orang lain walaupun satu jenis. Itulah kenapa makanya Snoop Effect ini akan memunculkan barang dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan bandwagon effect ini gitu. Itu timbul akibat permintaan pasar. Bandwagon dulu baru kemudian ada muncul Snoop Effect gitu ya. Nah, kita kan udah pelajarin mengenai permintaan individu, kemudian lanjutkan ke permintaan pasar. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi perusahaan, gimana perusahaan melihat permintaan-permintaan tersebut ya. Perusahaan biasanya itu mengukur permintaan pasar atau industri terhadap komunitas tersebut tergantung kepada bentuk organisasi industrinya dan jumlah perusahaan yang ada dalam industri tersebut. Jadi dari sisi perusahaan kita harus memandang kompetitor, ya enggak? Jangan-jangan ketika kita memproduksikan, kalau perusahaan berarti berkaitan dengan berapa yang harus diproduksi, ya. Makanya dia harus melihat juga, jangan-jangan saya memproduksi 100 buah sementara kompetitor saya itu ternyata pelanggannya udah 80. Berarti kan saya tinggal ceruk pasar tuh tinggal ngambil pasar yang belum diambil sama kompetitor, itu cuma 20. Banyakan dong saya bikin produknya kan gitu. Ya, jadi dari sisi perusahaan dia harus melihat berapa banyak sih kompetitor ya yang sama, yang bersaing untuk memproduksi barang sejenis. Kemudian dilihat juga tipe barang yang kita produksi bagaimana. Apakah barang yang sifatnya tahan lama, kayak tadi sepeda tadi kan ya lumayan lama lah kan umur ekonomisnya, atau tergolong ke dalam barang yang fast moving atau tidak tahan lama gitu. Nah, biasanya barang yang tahan lama itu lebih volatil. Volatil maksudnya harganya bisa cepat banget naik, tiba-tiba bisa turun gitu ya. Cepat naik bisa turun, misalnya ya bergejolak gitu ya. Kenapa? Kalau barang tahan lama lebih volatil, karena tadi ingat, kalau kita ngomongin permintaan konsumen, tadi ingat fungsi permintaan konsumen secara individual, itu tergantung dari selera konsumen ya. Kalau barangnya tahan lama gitu ya, diproduksinya tahan lama, mungkin pada saat ini kita produksi nih. Nah, terus udah gitu secara konsumen udah berubah. Sementara tuh sepeda masih ada kan, masih masih apa ya, masih bisa dipakai. Tapi ternyata harga jualnya udah jatuh. Nah, itu kan lebih bergejolak, lebih volatil. Beda kalau misalnya kita perusahaan yang fast moving. Fast moving itu misalnya contohnya kita memproduksi bahan makanan. Kalau bahan makanan itu fast moving, tidak tahan lama kan ada kadaluarsanya soalnya. Dia nggak lebih volatil, pasti dia stabil karena barang tersebut nggak dipengaruhi oleh selera konsumen. Kayak misalnya beras, ya semua orang Indonesia butuh beras, nggak akan volatil, pasti ada permintaannya gitu, dan harganya nggak akan bergejolak terlalu signifikan. Paling terjadi kenaikan harga pada saat-saat tertentu doang, pada saat momen lebaran gitu ya, hari-hari besar baru tuh bergejolak. Tapi dalam jangka waktu lama dia nggak akan volatil. Nah, nggak akan bergejolak gitu. Itu ya dari sisi perusahaan. Oke, berdasarkan struktur pasarnya, kemudian dilihat dari sisi perusahaan dan permintaannya, ternyata perusahaan itu bisa dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama yakni perusahaan yang sifatnya monopoli.
Namanya monopoli itu ciri-cirinya adalah produsennya cuma satu ya, sedangkan konsumennya banyak. Perhatikan ya bahwa produsennya itu cuma satu, sedangkan konsumennya banyak. Contohnya di sini adalah Pertamina dan PLN. Dulu bukan ya, PLN lah ya kalau Pertamina udah nggak monopoli karena udah ada apa namanya beberapa SPBU yang bukan Pertamina kan. Nah, yang contohnya yang masih monopoli sekarang PLN. PLN itu kan dia menguasai pasokan listrik di seluruh Indonesia. Nah, itu dia tergolong ke dalam monopoli ya. Kemudian yang kedua adalah pasar persaingan sempurna. Di pasar persaingan sempurna cirinya adalah perusahaan perusahaan yang memproduksi barang tersebut banyak, kemudian konsumennya juga banyak, kemudian dari segi produknya homogen atau identik, gampang ditiru gitu ya. Contohnya di sini adalah pasar persaingan sempurna, pokoknya semua perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan, minuman itu biasanya adalah pasar persaingan sempurna. Kemudian oligopoli. Nah, kalau oligopoli itu sedikit perusahaan yang memproduksi. Nah, sekarang Pertamina ini masuknya ke oligopoli karena di situ ada Shell, ada Pertamina yang menyuplai bahan bakar kendaraan bermotor kan. Cuma beberapa, kita masih bisa hitung jari kan. Ada Shell, Pertamina, kemudian ada apa lagi tuh? Petronas ya. Tiga tuh yang nyuplai bahan baku kendaraan bermotor di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah pasar monopolistik. Jadi monopolistik itu ciri-cirinya perusahaannya banyak ya. Tapi produknya itu walaupun sejenis tapi dia memiliki diferensiasi. Nah, lo gimana tuh? Nah, contohnya adalah misalnya gini, smartphone ya. Kita ambil contoh smartphone. Smartphone itu ada Samsung, Realme, ada apa lagi tuh? Ada Google, HTC, segala macam. Cuman masing-masing perusahaan tersebut memiliki diferensiasi produk yang berbeda. Nah, kalangan segmen pasarnya juga berbeda. Contohnya kalau misalnya Samsung itu biasanya masyarakat awam lah, smartphone pada umumnya gitu. Nah, kalau Realme ke bawah, menengah ke bawah gitu. Kemudian kalau Apple gitu itu menengah ke atas gitu ya. Nah, itu memiliki diferensiasi yang berbeda. Itu monopolistik. Jadi perusahaannya hampir sama, produk yang dibuatnya tuh sama-sama smartphone, tapi masing-masing produk tersebut memiliki diferensiasi yang berbeda. Contohnya lagi sepatu, Adidas itu beda sama Reebok gitu ya. Nike biasanya beda dari segi customize sepatunya berbeda gitu walaupun sama-sama memproduksi sepatu. Itu contoh dari perusahaan monopolistik. Tuh. Kita lanjut. Nah, kalau dari sisi perusahaan itu fungsi permintaannya hampir sama dengan fungsi permintaan pasar ya. Bahwa kuantiti atas barang X ya, kuantiti DX ini kurang D-nya nih itu di memiliki fungsi koefisien, ini ada koefisiennya, kemudian harganya, ada jumlah konsumen juga sama kayak fungsi permintaan di pasar, ada pendapatan konsumennya juga, kemudian ada harga komoditas baik itu substitusi maupun komplementer, dan ada selera konsumen. Jadi yang membedakan kalau misalnya di fungsi permintaan yang dihadapi perusahaan itu ada koefisiennya di depannya sini ya, ada koefisien yang akan mengestimasi permintaan, ada angka di sini. Kita akan lihat ya selanjutnya. Nah, ini dia contohnya fungsi permintaan ketang manis di Amerika Serikat pada periode tahun 49 sampai 72 adalah ini fungsinya. Ini yang disebut dengan koefisien ya. Sedangkan kalau tadi di fungsi permintaan pasar yang dihadapi oleh pasar itu nggak ada koefisiennya. Sekarang ini ada koefisiennya. Sehingga ini dirumuskan, ini dapat persamaan lah ya. Persamaannya seperti ini ya. Nah, yang perlu kalian ketahui ketika dapat persamaan kayak gini adalah di tren waktunya nih. Ya, di tren waktunya di sini kan tahun 1949 sampai tahun 1972. Berarti ketika kita ngitung
berapa sih fungsi permintaan pada tahun, fungsi permintaan kentang ini pada tahun 49, maka T-nya ini adalah 1, berarti 271 kali 1 gitu ya. Tapi kalau tahun 1950 berarti T-nya diganti 2 gitu. Begitu selanjutnya sampai tahun 1972, berarti dari 49 sampai 72 itu berapa tahun? 24 tahun. Berarti kalau ditanya di tahun 1972 tinggal 271 kali 24. Kita lihat di sini. Nah, lihat nih tahun 49. Berarti tinggal kita masukin aja nih rumus yang ada di sini ya. 7609 dikurangi 1606 PS. PS itu apa? PS-nya belum ada, berarti kita tulis saja PS plus. Nah, di sini 59 kali N. N itu adalah banyaknya rata-rata bergerak untuk populasinya. N-nya di sini udah dikasih tahu dalam soal 150,73, tinggal dikali. Kalau ada angka yang belum dapat kayak PS ini biarin aja dulu ya. Tuh. Nah, ini berarti fungsi kurva permintaan pada tahun 49, karena 49 itu di tahun pertama, berarti T-nya dikali, perhatikan di sini. T-nya dikali 1. Tuh, gitu gampang. Tinggal masukin angka-angka yang ada di sini sesuai dengan persamaan yang di atas. Tuh. Berarti kalau pada tahun 1972 berarti T-nya 24, tinggal diganti. Berarti ininya adalah diganti 24. Sementara yang lainnya tuh sama tuh. Ikutin yang ada di ilustrasikan soal. Tuh, gampang. Nah, selanjutnya elastisitas permintaan terhadap harga. Apalagi itu elastisitas. Jadi elastisitas permintaan merupakan suatu pengukuran di mana kita bisa mengetahui seberapa besar sih kalau harga kita turun ya atau naik, atau yang disebutnya dengan perubahan harga terhadap perubahan kuantitas yang akan diminta gitu. Jadi elastisitas ini berfungsi untuk mengukur seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap kuantitas yang akan diminta. Elastisitas bisa dihitung dari elastisitas harga, pendapatan, dan permintaan silang. Kita akan pelajari satu-satu. Nah, elastisitas harga, karena tadi konsepnya elastisitas itu adalah seberapa besar sih pengaruh perubahan harga terhadap kuantitas yang akan diminta oleh konsumen. Berarti elastisitas price atau elastisitas harga itu rumusnya adalah delta Q ya. Berarti delta Q itu adalah perubahan kuantiti yang diminta ya pada harga pertama dan harga yang kedua. Kita kurangin per dibagi dengan Q pada tahun pertama, Q tahun dasar gitu. Dibagi lagi per delta P per P. Nah, atau bisa juga dikali dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Di apa namanya balik apa namanya? Dikali silang. Tuh, yang lainnya nggak usah lah ya, sama aja. Jadi kalau kalian tahu dua titik pada price pertama berapa, pada price kedua berapa, kuantiti yang pertama berapa, kuantiti yang kedua berapa, kita bisa menghitung elastisitas harga. Tuh. Nah, ini sekarang kita akan mengasih simulasi ya mengenai cara menghitung elastisitas harga. Di sini ada price ya, kemudian ada quantity. Jadi di sini ketika price-nya 4, quantity yang diminta adalah 8. Kemudian ketika price-nya 3, quantity yang diminta adalah 10. Begitu seterusnya ya. Nah, ketika kita mau menghitung elastisitas harga, berarti kan kita akan menggunakan rumus ini nih, delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, yang harus kalian perhatikan di bagian P per Q-nya ini adalah price dan quantity pada tahun dasar, di mana di sini tahun dasarnya adalah yang pertama nih, yang 48 ini. Gitu ya. Kita hitung dulu buat delta Q berapa sih elastisitas ketika terjadi perubahan harga dari 4 ke 3 dan kuantitinya dari 8 ke 10. Tinggal kita masukin ya rumusnya. 10 dikurangi 8, ya kan? Kemudian 3 dikurangi 4. Dikali price dengan kuantiti tahun dasar. Ini disebutnya tahun dasar gitulah ya. 4 per 8. Maka kalau udah kita hitung, kita dapat bahwa elastisitas harganya, elasticity price-nya itu sama dengan min 1. Begitu juga buat yang kedua. Berarti yang kedua di sini ya, 12 dikurangi 10, 2 dikurangi 3
ya, dikali tetap bukan dikali 10/3 tapi tetap dikali 4/8 dikali tahun dasarnya gitu ya. Sehingga dia akan menghasilkan sama elastisitas permintaannya atau elastisitas harganya sama dengan min 1. Kita coba lagi di 1412, di kuantiti 1412 juga akan sama menghasilkan elastisitas harganya adalah min 1. Setelah kita tahu rumus dan cara menghitung elastisitas harga, ternyata elastisitas harga itu akan membentuk beberapa jenis, beberapa tipe ya. Yang pertama adalah tidak elastis sempurna yang ini. Jadi ketika nanti kalian menghitung itu menghasilkan elastisitas harganya, elasticity price-nya adalah 0, dia akan membentuk grafik seperti ini. Hubungan antara price dengan kuantitinya seperti ini. Ya, jadi maksudnya di sini ini barang kayak gimana nih? Jadi kalau kalian lihat di sini, berapapun harga yang ditawarkan di sini ya, mau dia semakin tinggi ataupun semakin rendah, tetap kuantiti yang dimintanya segitu. Karena memang barang tersebut cukup langka gitu, bukan cukup langka, tapi memang produksinya berhenti di situ. Contohnya misalnya harga tanah gitu ya. Tanah itu kan di bumi ya pasti ya segitu-segitu aja kan. Berapapun harganya, nah itu pasti akan ada orang yang minta gitu kan. Nah, itu dia. Dan bahkan bisa cenderung makin tinggi gitu. Makanya digambarkan seperti ini. Kemudian ada lagi lukisan, misalnya untuk lukisan-lukisan yang barang-barang seni gitu, orangnya udah meninggal pelukisnya, ya tentunya dia nggak produksi lagi kan, maka kuantiti yang dimintanya ya dia bakalan berhenti. Berapapun harga yang ditawarkan, ya kemungkinan ada orang yang beli. Gitu. Itu untuk yang tidak elastis sempurna. Hasil perhitungannya adalah EP sama dengan 0. Kemudian berlanjut ke elastis sempurna. Nah, elastis sempurna apabila kita menghitung dengan hasil yang tidak terhingga. Tidak terhingga itu 1 dibagi 0. Berapapun angka kalau dibagi 0 itu tidak terhingga. Ini maksudnya tidak terhingga gimana nih? Maksudnya adalah kalau tadi tidak elastis sempurna itu adalah harganya berapapun kuantiti yang diminta itu bakalan berhenti di situ. Teman kalau elastis sempurna itu kebalikannya. Harganya tetap tapi permintaannya kuantitinya itu akan berubah. Contohnya di sini adalah barang-barang yang sifatnya barang-barang yang sifatnya merupakan substitusi dari pemerintah, bukan substitusi subsidi ya, bukan substitusi. Kayak misalnya bahan bakar kendaraan bermotor, terutama di misalnya di Pertalite gitu. Itu kan harganya kemungkinan bakalan tetap terus gitu, tapi kuantiti yang akan dimintanya itu bakalan berubah-berubah gitu. Harganya tetap, tapi kuantiti yang diminta akan terus berubah. Nah, untuk saat ini elastis sempurna kayaknya tidak ada lagi di ekonomi saat sekarang, karena juga harga kendaraan bermotor udah tidak lagi dipatok harganya, harga standarnya nggak dipatok, tapi kan dia akan fluktuatif juga. Jadi ini udah nggak ada lagi nih produk yang sifatnya elastis sempurna. Kemudian yang ketiga ada elastis uniter. Kalau kalian perhatikan elastis uniter itu akan menghasilkan hasil perhitungannya adalah EP sama dengan 1. Elasticity price-nya adalah 1. Maksudnya adalah apa nih? Harganya yang berubah, kuantitinya juga akan sama. Misalnya harganya berubah 1 poin, kuantitinya juga akan berubah sebanyak 1 poin gitu. Sehingga dia akan menghasilkan grafik yang agak sedikit lengkung seperti ini. Ya. Tuh, itu adalah elastisitas uniter. Jadi perubahan harga akan sama dengan perubahan kuantiti yang diminta. Itu untuk elastisitas uniter. Kemudian kalau tidak elastis yang keempat. Kalau tidak elastis, hasil perhitungan kita yang tadi itu elasticity price-nya adalah min 1. Min 1 kan kurang dari 1 kan. Nah, ini akan menghasilkan kurva seperti ini. Dia agak sedikit curam ya, curam. Maksudnya apa nih? Nah, maksudnya begini. Ketika harganya berubah 1 poin gitu, harganya berubah ya kita ambil misalnya harganya akan berubah sekitar 4 poin gitu. Naik ataupun turun sebanyak 4 poin. Tapi kuantitinya ya, kuantiti yang dimintanya
itu tidak akan berubah sebanyak 4 poin, tapi cuma berubah sebanyak 1 poin, gitu, 2 poin gitu. Jadi nggak terlalu banyak perubahan di kuantitinya, walaupun harganya berubah agak jauh gitu, tapi kuantiti yang dimintanya tidak terlalu berubah, tidak terlalu banyak berubah. Makanya dia kurvanya, grafiknya agak sedikit curam seperti ini dia. Curam kan itu. Nah, beda kalau berarti ini maksudnya di sini adalah tidak elastis ini menggambarkan biasanya barang-barang mewah gitu ya. Barang-barang mewah tuh kalau ketika dijual di pasar ada perubahan harga gitu, yang mintanya konsumennya juga nggak terlalu banyak gitu. Emang dia tersegmen kan. Makanya ketika ada perubahan harga direspon sama konsumen, dia nggak akan terlalu banyak mengalami perubahan kuantitinya karena konsumennya dianggap ingat bahwa permintaan itu timbul karena didukung oleh pendapatan kan. Ketika pendapatannya konsumen-konsumen yang menengah atas, dia nggak akan masalah terhadap perubahan harga. Nah, ini yang disebut tidak elastis. Jadi kayak barang-barang mewah, mobil Ferrari, kayak gitu-gitu. Nah, itu iPhone gitu, Apple tuh. Nah, ini termasuk yang tidak elastis. Jadi berapapun harga yang ditawarkan perubahan harganya, konsumennya tenang-tenang aja, permintaannya ya nggak akan berubah terlalu banyak gitu. Sebaliknya, pada kurva yang menghasilkan uh, elasticity price-nya adalah lebih dari satu. Nah, ini tergolong sebagai elastis. Maksudnya gimana nih? Kalau kita menghasilkan grafik seperti ini, maksudnya untuk produk ini ketika terjadi perubahan harga sedikit aja, ya, itu kuantitinya yang diminta itu akan berubah banyak. Nah, ini biasanya terjadi pada barang-barang normal, barang-barang kebutuhan pokok gitu, terus udah gitu baju, pakaian gitu. Nah, itu tuh biasanya kalau misalnya terjadi perubahan harga kayak misalnya kalau kalian lihat di Ramayana gitu diskon besar-besaran 30%, 70% gitu kan. Pasti kuantiti yang diminta akan lebih banyak daripada biasanya. Gitu. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa barang tersebut sensitif terhadap harga. Kalau mainin harga kita bisa naikin kuantiti. Gitu kira-kira fungsinya dari elastisitas harga. Jadi kalian mempelajari tentang teori permintaan ini, kalian bisa mengenali jenis produk kalian tuh masuknya ke segmen marketnya berkaitan dengan pemasaran berarti ya. Marketnya ke yang mana? Kalian nge-branding produknya. Apakah kalian emang mau nge-branding produk tadi dari teori Snoop Effect? Emang kalian mau mau menghasilkan produk yang prestis, yang memunculkan kesombongan orang gitu kan? Berarti kalian harus paham, oh berarti dia ada di tidak elastis. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian memproduksi barang yang biasa-biasa aja, ya kalian harus sensitif terhadap harga gitu. Harganya jangan jangan terlalu gampang berubah gitu karena akan direspon oleh konsumen cukup drastis, cukup banyak perubahannya. Gitu ya. Jadi kita manfaat dari kita mempelajari elastisitas harga. Oke, baik. Jadi sepertinya ini aja yang perlu saya sampaikan mengenai teori permintaan ya. Kalau ada hal yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan di forum diskusi yang di bawah ya. Jadi ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian baca di bawah tuh ada beberapa perhitungan lagi ya. Mungkin kalian bisa lihat aja di slide PowerPoint-nya. Ya, kemungkinan kalau ada yang mau didiskusikan silakan ditanya di forum diskusi kita ya yang ada di aktivitas di bawah ini ya. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian dalam masa pandemi ini kalian selalu menjaga kesehatan dan tetap mengisi kegiatan kalian dengan kegiatan yang positif dan produktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila isabilah faslabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.